Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali memulai hari bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita bahwa carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Kita bersyukur karena kita diberikan anugerah, kepercayaan untuk bisa datang kepada Tuhan dimanapun dan kapanpun. Itu sebabnya kita rindu memulai hari ini bersama-sama dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu membersihkan kita, firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita kerjakan, dan firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kita agar kita bisa dibawa masuk oleh Tuhan dalam seluruh rencana-rencananya yang ajaib. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bersama-sama melayani dengan saya dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga bukan hanya kita yang menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi ada banyak umat Tuhan lainnya, mungkin kerabat kita, keluarga, sahabat kita yang mungkin hari-hari ini juga butuh kekuatan dari Tuhan. Dengan firman yang kita bagikan, kita sudah jadi berkat bagi setiap mereka. Mari bagikan dan mari jadi berkat. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dan kita datang kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami, bahkan dengan firman-Mu setiap hari kami dikuatkan, kami dimurnikan, dan kami tetap terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini spesial, kita lewat dulu, tidak lagi membahas Mazmur, nanti kita lanjutkan di hari Senin, ya kan? Karena hari ini secara khusus saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan untuk melihat dalam Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-43. Markus pasal 14 ayat 43, firman Tuhan bilang begini. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Siapa Yudas? Yudas adalah salah seorang dari ke-12 murid Yesus. Dan kenapa tiba-tiba Yudas bisa bersama-sama dengan serombongan orang membawa pedang dan pentung? Karena Yudas menjual Yesus, saudaraku. Dia adalah seorang pengkhianat. Sama-sama bilang sama saya gak boleh jadi pengkhianat. Amin. Kita gak boleh menjadi pengkhianat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa pengkhianat? Pengkhianat adalah seorang yang membalas apa yang baik yang sudah pernah diterima oleh seorang kepada hidupnya, dan dia membalas apa yang baik itu dengan yang jahat. Yudas mengalami kebaikan dari Yesus, tetapi dibalasnya dia dengan apa? Menyerahkan Yesus. Tahukah saudara bahwa seorang pengkhianat itu hidupnya tidak akan pernah lebih bahagia daripada orang yang dihianati? Makanya kalau hari-hari ini kita sebagai pribadi yang anak-anak Tuhan dan kita merasa hari-hari ini kita sedang dihianati, gak usah stres, gak usah panik, gak usah kecewa, gak usah kepahitan. Yesus juga pernah dihianati. Amin. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang mengalami pengkhianatan, it's okay. Karena kita masih tinggal di dunia. Ada suami-suami yang dihianati oleh istrinya, ada istri-istri yang dihianati oleh suaminya. Ada orang-orang muda yang dihianati oleh pacarnya, oleh kekasihnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bahkan ada pebisnis-pebisnis yang dihianati oleh rekan kerjanya. Tetapi ingat, kita masih hidup di dunia dan kita masih bisa mengalami hal ini. Yusuf dihianati oleh saudara-saudaranya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada banyak hal yang kita dapati dan kita pelajari yang bisa menjadi kekuatan buat setiap kita. Jadi ketika kita mengalami pengkhianatan, jangan pernah stres, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah apalagi kepahitan. Tetapi ingatlah, sekalipun kau mengalami pengkhianatan, Tuhan tidak pernah tidur.
Tuhan tidak pernah tidur. Bilang sama-sama dengan saya, Tuhan tidak pernah tidur. Amin saudaraku. Tuhan tahu bagaimana ketika kita dihianati. Ketika kita menerima pembalasan apa yang kita buat dan orang melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Kita udah tolong orang, kita udah bantu orang, kita dihianati, kita ditusuk dari belakang, kita dirugikan. Kita udah bantu orang untuk bekerja di tempat kita tetapi dia mengkhianati kita. Ada banyak hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lagi-lagi saya bilang kenapa? Karena kita masih tinggal di dunia. Dan dunia sudah jatuh ke tangan si jahat. Saudara dikasih dalam Tuhan. Manusia dalam dunia ini akan tergenapi firman Tuhan. Di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Orang akan kehilangan kasih. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang tidak mempedulikan lagi kan orang lain sesamanya. Yang peduli adalah dirinya sendiri. Buat dirinya. Me, myself, and I. Sehingga akhir terjadi pengkhianatan. Kenapa? Karena hanya memiliki kepentingan sendiri. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berdoa agar setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang mengalami pengkhianatan, engkau tetap terus ada dalam jalan-jalan Tuhan. Mungkin kau berkata, tapi pendeta yang mengkhianati saya orang yang takut akan Tuhan loh. Mungkin kau berkata, pendeta yang mengkhianati saya ini orang yang katanya seharusnya saya hormati sebagai pemimpin atau pemuka agama. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yudas ini murid Yesus. Yudas berjalan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi Yudas mengkhianati Yesus. It's okay. Kalau memang orang-orang yang mengkhianatimu adalah orang-orang yang kau pandang sebagai orang-orang yang beragama. Orang yang kau pikir adalah orang-orang yang seharusnya memiliki iman yang melebihi dirimu. Dan dia mengkhianatimu, it's okay. Dari situ kita belajar. Yang pertama, jangan pernah selalu berharap kepada manusia. Biarlah hidupmu hanya berpengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengkhianati. Yang kedua, dari pengkhianatan kita belajar apa? Bahwa kita masih ada di muka bumi. Selama kita masih ada di muka bumi, betul pengkhianatan bisa terjadi. Tetapi Tuhan menjadi pembela bagi kita. Tuhan akan membasuh setiap apa yang menjadi ketawaran hati kita. Bahkan setiap tetes air mata kita ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan yang ketiga, betul kita masih bisa mengalami pengkhianatan. Tetapi kita belajar bahwa kita jangan sampai menjadi pengkhianat. Biarlah kita menjadi korban pengkhianatan, tapi jangan sampai menjadi pelaku pengkhianatan. Sama-sama bilang sama saya gak boleh menjadi pelaku pengkhianatan. Amin. Biarlah kita menjadi korban. Dengan menjadi korban kita jadi berkat kok buat mereka. Orang-orang yang berkhianat akan menerima upahnya. Tetapi orang-orang yang bertahan untuk tetap terus setia mengiring Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka dia juga akan menerima buah yang baik yang berasal daripada Tuhan. Pengkhianatan tetap akan masih berjalan di muka bumi ini. Tetapi saya berdoa, biar setiap umat Tuhan yang mendengarkan renungan di hari ini bukan menjadi pelaku pengkhianatan. Tetapi biarlah boleh menjadi korban pengkhianatan. Tetapi kita terus dikuatkan. Tetapi kita tetap terus belajar. Kita tetap terus mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah dikhianati. Maka saya pun mungkin di hari-hari ke depan bisa mengalami hal yang sama. Dikhianati. Tetapi Tuhan tetap menjadi pembela. Tuhan menjadi penolong. Tuhan yang menjadi penghibur bagi setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus buat umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami tidak menjadi pelaku-pelaku pengkhianatan. Kalau memang Tuhan izinkan kami untuk menjadi korban pengkhianatan, biarlah kami tetap terus memiliki hati yang besar hati, mengampuni orang-orang yang mengkhianati kami, melepaskan kasih bagi mereka. Karena kami percaya kami masih hidup tinggal di dunia ini. Kami masih bisa menjadi korban daripada pengkhianatan orang-orang dekat kami. Tapi kami mau berharap kepada Tuhan dan kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa buat setiap firman yang sudah kami dengar termaterai dalam hati masing-masing kami. Sehingga kalaupun sampai hari-hari ini ada umat-Mu yang sedang mengalami ya Tuhan menjadi korban pengkhianatan. Biar Roh Kudus yang menghibur mereka, Roh Kudus yang menguatkan mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk tetap terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit Allah, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh karena kami datang kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Biarlah kita hanya menjadi korban dari pengkhianatan, tapi bukan menjadi pelaku pengkhianatan. Karena selama kita menjadi korban, Tuhan yang jadi pembela bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.